Shalom seluruh saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada malam hari ini buat segala kemurahan dan kebaikannya bagi kita sekalian. Dan oleh sebab itu, mari kita sama-sama datang mencari hadirat Tuhan melalui renungan kita pada malam hari ini. Baik, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 278, tolak ke tempat yang dalam. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Anugerahnya bagaikan lautan, besarnya tak dapat duga. Anugerahnya bagaikan lautan, besarnya tak dapat duga. Oh, bertolaklah pantai, tinggalkan, masuklah ke penuhan Allah. Tinggalkan pantainya, masuk lautan Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tempat keberkatan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa, atas segala kebaikan-Mu di dalam diri kami ini. Dan terlebih saat ini kami sedang mempersiapkan bejana hidup kami untuk Tuhan siap isi dengan berkat-berkat yang baru, dan untuk Tuhan siap bentuk sesuai dengan firman-Mu. Tuntunlah kami saat ini ya Roh Kudus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang saya pilih dari Pertama Korintus pasal 9 ayat 26. Pertama Korintus pasal 9 ayat 26, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama. Dan melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu pemuda yang maju. Nah, saudara-saudara, sesuatu hal yang tidak bisa dihindari di era milenial ini adalah persaingan-persaingan di dalam kehidupan kita ini. Ketika kita menempuh pendidikan, kita harus bersaing untuk memperoleh prestasi yang baik. Ketika kita mencari pekerjaan, kita harus bersaing untuk mendapatkannya. Dan ketika kita berusaha untuk meningkatkan karir kita, maka kita pun juga harus bersaing di balik dari semuanya itu. Nah, saudara-saudara, untuk mampu berkompetisi di dalam diri kita ini, tentunya kita harus memiliki bekal di dalam kehidupan kita ini. Nah, inilah yang menjadi kewajiban setiap anak-anak muda yang perlu dimiliki di dalam kehidupannya, bahwa dia harus memiliki bekal hidup, bekal ilmu pengetahuan, bekal tentang pengalaman-pengalaman hidup, dan yang terpenting adalah bekal sehubungan dengan firman Tuhan, supaya mampu berjuang dan mampu bersaing dan mampu memenangkan setiap perjuangan-perjuangan di dalam kehidupan. Karena kalau tidak memiliki bekal seperti itu, maka pasti akan tertinggal di dalam kehidupannya, pasti akan tersisih, pasti akan mengalami ketinggalan-ketinggalan, bahkan menjadi pemuda yang selalu gagal di dalam kehidupannya. Karena itulah firman Tuhan datang menasihati kita pada saat ini tentang apa yang harus kita lakukan.
Sebab kita ini berupaya menjadikan diri kita sebagai pemuda yang maju. Dan untuk menjadi pemuda yang maju, maka kita menghadapi persaingan-persaingan di dalam kehidupan kita ini. Dan supaya kita mampu memenangkan setiap perjuangan dan persaingan di dalam diri kita ini, maka ada sesuatu hal yang perlu kita buat, yang perlu kita lakukan untuk membuat pribadi kita sebagai pemuda yang maju. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apakah yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama yang saya dapat simpulkan melalui pembacaan firman Tuhan di sini adalah memiliki arah hidup. Nah, saudara-saudara, bimbingan yang biasanya diberikan kepada anak-anak muda adalah, kau mau jadi apa? Biasanya kan kita mendengarkan bimbingan apakah dari orang tua, apakah dari saudara, atau apakah dari pihak keluarga. Selalu berkata kepada diri kita, kau mau jadi apa sebenarnya? Nah, saudara-saudara, pertanyaan ini bukan bermaksud untuk mematikan semangat di dalam diri kita ini. Jadi tidak bermaksud untuk mematikan semangat kita ketika orang bertanya, kau mau jadi apa di dalam hidupmu? Nah, pertanyaan seperti ini tidaklah bermaksud untuk mematikan semangat hidupmu, tetapi justru menegaskan apa yang menjadi arah hidupmu, apa yang akan engkau capai, kau mengkemanakan hidupmu yang akan engkau jalani di dalam kehidupanmu. Nah, itulah maksud dari pernyataan-pernyataan seperti itu, bahwa kau mau kemanakan hidupmu. Karena ini penting, saudara-saudara. Karena kalau kita berjalan tanpa memiliki arah hidup, kalau kita tidak tahu kita mau kemanakan hidup kita ini, maka kita tidak akan pernah mengalami kemajuan. Tetapi kalau kita sudah memiliki arah hidup, kita mau bawa kemana hidup kita ini, maka disitulah yang akan membuat diri kita semangat untuk mencapai semuanya itu. Sebab ingat saudara-saudara, orang yang sudah memiliki arah hidup, dia akan memusatkan seluruh perhatiannya, dia akan memusatkan seluruh kemampuannya untuk mencapainya. Misalnya, katakan bahwa saudara ingin menjadi karyawan di tambang, maka pasti saudara berusaha apa yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan supaya bisa mencapai hal seperti itu. Atau kalau saudara bercita-cita menjadi dokter, pasti saudara memusatkan seluruh perhatian dan kemampuanmu untuk bisa mencapai semuanya itu. Jadi saudara-saudara, arah hidup itu sangat penting. Jadi pertanyaan penting bagi kita saat ini, kau mau kemanakan hidupmu? Apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi harapan-harapan di dalam hidupmu? Inilah yang disebut dengan arah hidup. Kalau kau sudah menetapkan apa yang menjadi tujuan hidupmu, dan kalau engkau sudah memiliki tujuan atau arah hidupmu, maka pastinya engkau akan mengarahkan seluruh perhatian dan kemampuanmu untuk mencapai hal seperti itu. Maka itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Di dalam ayat yang ke-26 bagian A di sini, Rasul Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi Rasul Paulus mengajari kita bahwa Rasul Paulus dalam menjalani hidupnya sudah jelas apa yang menjadi arah hidupnya, sudah jelas apa yang menjadi tujuan yang harus dicapai di dalam hidupnya. Dan setelah dia memiliki arah hidup seperti itu, maka dia pusatkan seluruh perhatian dan kekuatannya sehingga dia mampu mencapai tujuan hidup di balik dari semuanya itu. Nah, saudara-saudara, mungkin ada yang sempat bertanya-tanya di dalam kehidupannya saat ini dan berkata, kenapa saya belum sukses saat ini? Nah, seandainya kita bertanya seperti itu kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab langsung kepada kita, pasti Tuhan akan berkata, hidupmu itu mau dikemanakan? Apa arah hidupmu? Sebenarnya hidupmu itu mau kemana sebenarnya?
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di sini firman Tuhan mengajari kita bahwa sangat penting kita memiliki arah hidup. Kita mau bawa kemana hidup kita ini, atau apa yang menjadi tujuan hidup yang harus kita capai di dalam diri kita. Karena ingat bahwa arah hidup yang tepat, arah hidup yang benar, disitulah Allah bekerja, dan disitulah Allah memberkati sehingga hidupmu menemukan kepribadi yang maju di dalam kehidupanmu. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara, jika engkau belum memiliki arah hidup, belum terlambat saat ini. Tentukanlah sekarang, supaya engkau mengarahkan perhatianmu dan kemampuanmu, dan oleh pertolongan Tuhan, maka apa yang menjadi arah hidupmu dapat tercapai, sehingga engkau menjadi pemuda yang maju di dalam hidupmu. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan saat ini? Yang kedua adalah memiliki keterampilan diri. Nah, saudara-saudara, perhatikan pada zaman sekarang ini bahwa setiap lowongan pekerjaan selalunya mencantumkan apa persyaratannya supaya seseorang bisa diterima di tempat pekerjaan itu. Dan salah satu persyaratan yang mutlak biasanya kita lihat adalah dia harus memiliki skill, dia harus memiliki keterampilan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, bagaimana engkau bisa bersaing kalau jika engkau tidak memiliki kemampuan? Bagaimana engkau bisa bersaing jika engkau tidak memiliki keterampilan? Bagaimana engkau bisa bersaing kalau engkau tidak memiliki skill di dalam kehidupanmu? Maka itulah sebabnya, saudara-saudara, perlu kita harus memiliki skill, memiliki keterampilan, supaya kita bisa bersaing di tengah perjuangan yang kita hadapi saat ini. Nah, saudara-saudara, jelas firman Tuhan berkata bahwa pada waktu Allah menciptakan diri kita ini, Allah sudah menaruh potensi-potensi di dalam diri kita masing-masing. Jadi sebenarnya seseorang itu, semua orang itu memiliki potensi hidup. Kenapa? Karena Allah sudah menaruh potensi-potensi di dalam kehidupannya. Nah, potensi seperti inilah yang perlu diupayakan, yang perlu dikembangkan di dalam diri kita ini untuk menjadi sebuah skill atau untuk menjadi sebuah keterampilan di dalam diri kita. Karena tidak akan mungkin seseorang bisa terampil kalau tidak mengembangkan potensinya. Tidak akan mungkin seseorang menjadi yang terampil di dalam dirinya kalau tidak pernah mengupayakan, mengusahakan tentang potensi-potensi dikembangkan di dalam kehidupannya. Dan ingat bahwa potensi yang Allah berikan di dalam diri kita, itulah yang perlu kita kembangkan sehingga menjadi sebuah keterampilan bagi kita untuk mendukung diri kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih maju di dalam kehidupan kita ini. Seperti juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-26 bagian B di sini, Rasul Paulus berkata, "Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul." Saudara-saudara, Rasul Paulus menyadari dirinya bahwa dia adalah seorang yang terampil. Maka dalam menjalani hidupnya tidak dijalani dengan sekedarnya, tetapi dalam menjalani hidupnya sudah jelas apa yang menjadi arahnya dan sudah jelas apa yang menjadi tujuannya. Sehingga karena tujuan dan keterampilan seperti itu, maka dia membuat dirinya sebagai pribadi yang maju, pribadi yang berkembang di dalam kehidupan. Dan ingat saudara-saudara, salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan di dalam diri kita adalah ketika kita mengembangkan, ketika kita memberdayakan potensi-potensi di dalam diri kita ini. Jika demikian, kalau kita adalah pribadi yang sudah mengembangkan potensi di dalam diri kita ini, maka tentunya bahwa kita adalah pribadi yang maju dan berkembang di dalam kehidupan kita ini. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, para pemuda-pemuda, jadilah
pemuda yang maju di dalam hidupmu dengan cara bahwa milikilah arah hidup yang jelas. Dan yang kedua, milikilah keterampilan di dalam dirimu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita sama-sama menutup renungan kita pada saat ini dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Bapa dalam surga atas kebenaran firman-Mu yang telah mengajari kami untuk menjadi pribadi yang maju di dalam diri kami ini. Tolonglah ya Tuhan, supaya potensi yang Tuhan sudah anugerahkan mampu kami kembangkan di dalam diri kami ini. Sebab ketika kami mengembangkan potensi seperti itu, maka itulah menjadi keterampilan-keterampilan di dalam diri kami. Roh Kudus, tuntunlah kami sehingga kami bukan hanya menjadi pelaku pendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa, mendoakan seluruh anak-anak muda-Mu Tuhan. Urapi, berkatilah dalam kehidupan mereka, dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa ya Roh Kudus, bimbinglah mereka, supaya potensi yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam diri mereka, mereka mampu kembangkan, tidak akan disalahgunakan, melainkan ya Tuhan dikembangkan terus di dalam hidupnya, untuk menjadi sebuah keterampilan-keterampilan di dalam diri mereka. Dan keterampilan seperti itulah yang membuat diri mereka menjadi pribadi-pribadi yang maju. Kami datang berdoa ya Bapa, dalam menjalani hidup mereka, dalam setiap perjuangan dan persaingan hidup. Tolonglah ya Bapa, berikanlah kemampuan-kemampuan sehingga mereka mampu memenangkan setiap persaingan seperti itu dan tampil sebagai pribadi-pribadi yang sukses di dalam kehidupan. Bapa di dalam surga, memberkati dalam berbagai rencana-rencana hidup mereka, supaya mereka menjadi pribadi yang selalu melihat karya Tuhan sempurna di dalam kehidupan. Dan yang terpenting, supaya dari masa muda mereka mampu membangun iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka terus mampu melangkah bersama dengan Tuhan, bahkan menjadi pribadi-pribadi yang selalu hidup bersyukur, yang selalu hidup memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami terus berdoa, mendoakan orang tua mereka, Tuhan berkati, mendoakan dalam berbagai kehidupan, supaya mereka semua ada dalam lindungan-Mu untuk selalu menikmati segala kemurahan dan kebaikan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, buatlah mereka semua menjadi pribadi-pribadi yang maju melalui kebenaran firman-Mu yang telah didengarkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.